Manusia mau hidup dimanapun, tidak memperdulikan kondisi lingkungannya. Mau di atas laut, mau di atas tanah reklamasi, mau di atas tanah bekas tambak, bahkan di atas pegunungan pun, kalau manusia sudah berkehendak. Salam Mangrover! Halo semua, ketemu lagi dengan saya Gani Srian Effendi. Di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Mangrover yang sudah dikirimkan kepada kami. Nah, kali ini pertanyaannya agak sedikit banyak ya dan kompleks karena disertai juga dengan gambar. Ini dia pertanyaannya. Dari gambar ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, gambar-gambar yang dikirim tuh ini nih. Ada foto, ada gambar ini, ada beberapa foto yang kita bisa lihat nih beberapa. Kemudian ada foto akar juga, ini ada foto krustase, kepiting ya, kemudian ini ada foto buahnya juga. Ya, ini ada foto buah dari Sonerasia nih. Area mangrove ini terletak di Dusun Tambak Rawang, Desa Gunung Sembilan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini untuk provinsinya ada di Kalimantan Barat ya. Di area ini hanya terdapat akar mangrove jenis akar pasak. Dan yang saya ketahui bahwa tumbuhan mangrove dengan jenis akar pensil ialah Avicennia. Ya, pensil dan pasak itu sama ya maksudnya. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, mengapa hanya ada satu jenis tumbuhan saja, sedangkan jenis mangrove ada banyak? Selain Avicennia, ada juga Rhizopora dan Bruguiera. Yang kedua, untuk jenis fauna yang kami lihat, ada beberapa jenis Crustaceae. Apakah hal itu berpengaruh terhadap jenis akar? Dan yang ketiga, adakah saran menurut Anda terhadap area mangrove ini untuk dijadikan sebagai destinasi wisata? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dikirimkan kepada kami. Saya akan merespon dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah diajukan kepada kami. Pertama, saya respon terlebih dahulu terkait foto ini ya. Nah, kita bisa memastikan bahwa mangrove yang ada dalam foto ini berada paling depan dan berhadapan langsung dengan laut. Kemudian dari akarnya, terlihat bahwa ini adalah betul akar pensil. Dari akarnya sebenarnya sudah diketahui nih, ini adalah dari jenis Sonerasia. Nah, kemudian selanjutnya saya akan merespon pernyataan berikut ini. Di area ini hanya terdapat akar mangrove jenis akar pasak, dan yang saya ketahui bahwa tumbuhan mangrove dengan jenis akar pensil ialah Avicennia. Betul sekali, mangrove dengan akar pensil atau pasak itu adalah dari jenis Avicennia, tetapi juga ada dari jenis mangrove lainnya yaitu jenis Sonerasia. Lalu bagaimana membedakan mangrove jenis Avicennia dan Sonerasia hanya dengan melihat akarnya saja? Sebenarnya sangat mudah untuk membedakannya. Yang pertama, untuk dari jenis Avicennia itu akarnya lebih kecil seperti sedotan ya, tidak kaku gitu. Kalau misalkan ini akarnya gitu, kalau disentuh-sentuh dia bisa bergerak-bergerak seperti ini, bergerak-gerak kayak gini, kayak gitu. Karena dia lebih kecil, lebih lentur ya. Berbeda dengan Sonerasia yang bentuk fisiknya, akarnya itu dia lebih besar dan lebih kaku gitu. Teksturnya seperti kayu. Seperti ini penampakan bila disandingkan untuk melihat perbedaannya dengan jelas. Ini yang sebelah kiri Sonerasia, yang sebelah kanan adalah Avicennia. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa hanya ada satu jenis tumbuhan saja, sedangkan jenis mangrove ada banyak? Selain Avicennia, ada juga Rhizopora dan Bruguiera. Betul sekali, mangrove itu ada banyak jenisnya. Selain dari Avicennia, ada juga dari Bruguiera, Rhizopora, dan sebagainya. Macam-macam. Lebih lanjut, mangrove terbagi menjadi 3 komponen. Mangrove mayor, mangrove minor, dan mangrove asosiasi. Contoh dari mangrove mayor adalah seperti Rhizopora apiculata, Sonerasia cassiolaris, dan Avicennia alba. Nah, kemudian contoh dari mangrove minor seperti Aegis corniculatum, kemudian Pepes acidula, dan Exosaria agaloka atau buta-buta. Kemudian yang terakhir yaitu mangrove asosiasi, contohnya seperti cemara laut, kemudian juga ada ketapang. Nah, kayak gitu ya. Jadi terbagi menjadi 3 komponen mayor, minor, dan asosiasi. Jadi merujuk dari pertanyaan tadi, dugaan saya sebenarnya pasti di sana terdapat lebih dari satu spesies aja. Tadi kan diduga cuman ada Avicennia ya. Tapi dugaan saya sebenarnya di sana ada banyak yang terdiri dari campuran 3 komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi kalau memang misalnya di suatu daerah, di suatu wilayah nih, di suatu kawasan, memang hanya ada satu jenis spesifik nih, satu jenis mangrove aja, maka pembahasannya akan lebih spesifik dan kompleks lagi ya. Karena begini, hidup mangrove itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya nih ada pasang surut air laut, jenis substratnya, suhunya, tingkat salinitasnya, kekuatan arusnya, bahkan juga tingkat pencemarannya. Tiap spesies memiliki karakteristik dan spesifikasi masing-masing untuk bisa hidup dengan optimal.
Saya contohkan misalkan dari jenis Rhizopora ya. Rhizopora itu substratnya sangat optimal ketika dia berada di substrat yang berlumpur. Berbeda dengan Sonerasia yang dia akan lebih optimal hidupnya ketika substratnya adalah berpasir. Dan jenis-jenis lainnya yang juga memiliki karakteristik dan spesifikasi masing-masing. Nanti mungkin akan kita bahas di video lain ya, untuk lebih mendalam terkait dengan spesifikasi dan karakteristik hidup mangrove dari macam-macam jenis mangrove. Jadi jika pertanyaannya mengapa hanya tumbuh satu jenis mangrove saja, bisa jadi kondisi lingkungan yang mendukung dan optimal secara spesifik memang hanya untuk hidup satu jenis mangrove saja, tidak untuk jenis mangrove yang lainnya. Oh ya, saya punya pengalaman dulu membawa buah mangrove dari jenis Bruguera parviflora. Nah, ini gambarnya seperti ini bentuknya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk saya tanam di Teluk Awur, Jepara. Kenapa saya coba tanam di Teluk Awur, Jepara? Karena saya sendiri di Jawa belum pernah menemukan dan menemui secara langsung jenis ini ya, Bruguera parviflora. Sehingga saya ingin coba menanamnya nih. Hasilnya ternyata tidak tumbuh sama sekali. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa tidak bisa tumbuh? Jawabannya adalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kondisi lingkungannya memang tidak mendukung pertumbuhan jenis mangrove ini dengan optimal. Bruguera parviflora barangkali memang bisa hidup dengan nyaman hanya di Tarakan, Kaltara, atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang memang spesifikasi dan karakteristik lingkungannya spesifik nih mendukung untuk jenis ini gitu. Jadi di Teluk Awur sama sekali tidak bisa membuat Bruguera parviflora ini hidup dengan baik ya. Analogi sederhananya nih, kita sebagai penduduk daerah tropis, apabila kita tiba-tiba nih hidup di daerah yang sangat dingin, misalkan di Kutub Utara, tentu kita butuh penyesuaiannya, misalkan menggunakan jaket yang sangat tebal. Tapi adaptasi tubuh kita tidak sebaik orang-orang Eskimo yang sudah terbiasa dengan cuaca ekstrim semacam itu. Pertanyaan berikutnya, untuk jenis fauna yang kami lihat, ada beberapa jenis Crustaceae. Apakah hal itu berpengaruh terhadap jenis akar? Justru sebaliknya ya, kalau kita bicara konteks alam, lingkungan, flora, dan fauna, secara umum nih, fauna lah yang akan mengikuti floranya, bukan sebaliknya. Karena flora atau tumbuhan ini yang hidup, ya, itu menjadi rumah bagi faunanya, menjadi rumah, menjadi tempat hidup, menjadi tempat berkembang biak. Fauna atau hewan-hewan ini akan mengikuti kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Kalau misalkan kondisinya tidak mendukung atau tidak cocok, tentu faunanya akan pergi dan mencari tempat yang lebih cocok untuk dia hidup. Konsep sederhananya seperti itu ya. Sering kita dengar nih, hutan dibabat habis, satwa-satwa akhirnya pada kabur, mencari rumah yang baru, mencari tempat tinggal untuk bisa bertahan hidup, bahkan hingga terancam punah. Nah, merujuk pada pertanyaan ini, apakah adanya dengan beberapa jenis Crustacea berpengaruh terhadap jenis akar mangrove yang ada di situ? Saya kira tidak ada pengaruhnya ya. Justru malah dengan adanya akar-akar mangrove ini sangat berpengaruh sekali dengan keberadaan Crustacea. Bahkan beberapa spesies kepiting mengkonsumsi buah mangrove-nya sebagai makanan utama. Jadi apabila tidak ada mangrove-nya, tentu tidak bisa dijumpai Crustaceanya ya. Tidak bisa dijumpai spesies tertentu kalau misalkan mangrove-nya nggak ada. Tapi perlu diingat ya, konsep fauna mengikuti flora dan lingkungannya tidak berlaku bagi manusia ya. Manusia mau hidup dimanapun, tidak memperdulikan kondisi lingkungannya. Mau di atas laut, mau di atas tanah reklamasi, mau di atas tanah bekas tambak, bahkan di atas pegunungan pun, kalau manusia sudah berkehendak, jadilah tempat tinggal yang nyaman dan aman. Dibangun perumahan mewah, dibangun ruko, dibangun hotel, dibangun resort, dibangun pabrik, dibangun apapun lah untuk kepentingan manusia. Oke, pertanyaan terakhir. Adakah saran menurut Anda terhadap area mangrove ini untuk dijadikan sebagai destinasi wisata? Intinya begini, untuk konsep wisata yang paling penting adalah mengangkat hal unik dan menarik untuk bisa dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang, dengan tetap mengedepankan konsep edukasi dan konservasi mangrove. Jangan sampai nih ya, jangan sampai mengorbankan existing dari mangrove untuk kepentingan wisata. Contohnya seperti kita menebang mangrove, kemudian memaku pohon-pohon mangrove, itu sangat dihindari, sangat tidak dianjurkan. Intinya konsepnya itu buatlah wisata yang mengikuti alam, bukan alam yang mengikuti wisatanya. Ini harus menjadi pegangan utama untuk pengelolaan wisata, khususnya adalah wisata alam. Barangkali cukup. Apabila Maxsurfer memiliki pertanyaan lain, bisa langsung dikirimkan kepada kami melalui DM di media sosial ataupun di nomor WA official Meruh Max. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat Mangrover!